Yang paling penting kan kekompakan ini kan krisis Pak ya. Di konvers pertama ada Pak Kepala BSSN, Pak Menkominfo kebetulan langsung rapat. Di yang kedua hanya Kepala BSSN, di yang ketiga Telkom saja mewakili pemerintah. Ini tapi ada juga ya. Artinya yang ketiga kan hanya Telkom. Karena teknis. Saya nggak apa-apa, ini kan apakah teknis tetap kompak? Semuanya satu, tidak ada saling menyalahkan? Enggak ada. Karena ini sebuah krisis besar, jadi kalau ada itu kita hilangkan dulu nih sebelum kita lakukan pendalaman. Baik, pendalaman pertama kami persilahkan yang Pak Menteri ada? Mau ini menanggapi. Nanti Pak. Ini saya akan berikan waktu dulu kepada Pak Tubagus Hasanuddin untuk memberikan pendalamannya. Singkat padat Pak TBH. Terima kasih Ibu Ketua, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, kemudian Kepala BSSN beserta jajaran. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena Pak prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit. Ya, tingkat keberhasilnya di bawah 20%, bahkan itu tadi hanya 2% atau ya sekian. Tapi harus di tracking. Nah, sekarang kalau di tracking siapa pelakunya, dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu ya. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk ya memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT ya. Karena dalam data kami ya, nah ini 282 instansi ya justru ya sudah hancur ya. Hanya 44 saja kira-kira diprediksi akan bisa kembali pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah, ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSSN jelaskan, yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri ya, begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mohon dengan hormat Pak, dengan hormat terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada 2, satu oleh lembaga yang bersangkutan,
yang kedua oleh BSSN. Ya, ini objek vital nasional. Kalau dulu objek vital nasional itu ada bendungan, lalu sumber tenaga listrik. Sekarang ini informasi, Pak, ya, yang harus kita protek. Ya, kalau sumber daya manusia Bapak tidak cukup, segera direformasi, segera diorganisir, ya, oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. Dan di luar banyak, Pak. Ya, di luar banyak. Sekali lagi saya mohon pertanyaan dijawab. Ya. Seperti apa forensik digital dan sampai di mana Bapak bisa mengetrack, ya, pelakunya. Kalau masih juga sulit menemukannya, ya walau alam lah. Baik. Sudah akan selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tubagus Hasanuddin. Berikutnya Wakil Ketua DPR Pak Rudolf Paulus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua dan anggota, Pak Menteri, Kepala BSN dan jajaran. Saya langsung saja bahwa berbicara tentang serangan cyber ini, saya lebih cenderung menggunakan motonya BMW, mobil, one step ahead. Mereka berada selalu di depan. Kebakalan, mereka akan selalu berada di depan. Dan kita berada di belakangnya. Artinya apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus betul-betul selalu membuat prediksi-prediksi dan selalu mengupgrade peralatan maupun personel. Kira-kira gitu, one step ahead. Nah, saya langsung kepada pertanyaan, walaupun tadi sebagian sudah ada yang dijawab. Pertama, data yang sudah diretas disampaikan tidak bisa direcovery. Artinya itu udah jadi sampah. Ya. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Tadi sebagian sudah dijawab. Ada katakan vendor, terutama di sini, kalau di Surabaya Telkom dengan Lintas Arta, ya. Kembali sejauh mana mereka punya data backup yang tentunya bisa nanti diaktifkan kembali. Walaupun saya tahu itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, sejauh mana ini dilakukan? Sejauh mana hubungan kerja terutama yang mengenai data backup antara pusat-pusat data tadi sebenarnya sudah dijawab. Seharusnya Jakarta katakan Serpong yang ada katakan pusat di sini. Berarti di backup oleh Bekasi, di backup oleh Batam, ya, nanti di backup oleh Surabaya, termasuk nanti Manggarai nanti. Nah itu, kalau sistem itu belum berjalan, termasuk mungkin nanti Pak Menteri menjelaskan backup secara lokal tidak ada, ya saya pikir kita tidak siap menerima serangan. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI terkait dengan Brainchip ransom, termasuk pengembangan baru dari Lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerjasama dengan FBI ini? Ya, sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, ya, data yang sudah di-enscript oleh katakan oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia. Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu itu ada berapa Pak Subrian belajar dulu kalau gitu. Kunci yang besar itu kan cuma 11 variabelnya. Kalau kita punya 11 itu di mana sekarang udah masuk ke PIN, teknologi sama dengan sekarang kita masuk pada cyber ini. Ada Lockbit 3.0. Ternyata Amerika karena dia mendapati tadi dilaporkan oleh Menko mendapat serangan terus dia udah punya 7.000 variabel. Mungkin itu juga, ya. Memang ada risiko kalau kita minta otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau nunggu, ya,
dengan backup ini kita apa istilahnya entry ulang. Itu yang kedua, ketiga. Ransom yang bersifat ini kan bersifatnya menyandra. Kominfo sudah diminta 8 juta US dollar. Pertanyaannya, apakah sudah ada indikasi kalau memang dia sudah sandra, ada ikutan untuk minta? Kalau umpamanya ternyata itu belum secara intelijen, artinya kita juga masih ragukan kalau ini dikatakan disandra. Karena ini ceritanya bisnis, ya. Kenapa dia minta uang bisnis? Nah, kalau yang lain yang kecil-kecil juga belum diminta, saya yakin. Nah, sekali lagi, apakah sudah ada indikator seperti itu? Mungkin perlu koordinasi lagi dengan Polri, dengan BIN dan lain sebagainya. Yang keempat, upaya mitigasi, ya, kita bilangin tadi sudah disampaikan mungkin sumber daya manusianya kurang, alat peralatannya kurang. Ya, kita tahu anggarannya BSSN itu nggak sampai 1 triliun ya, nggak sampai Pak Siburian, nggak sampai ya. Artinya bagaimana alat-alat untuk mendeteksi ini sebagai pengaman, ya. Ini kan teknologi bergerak cepat. Sekarang kita bicara Lockbit 3.0. Besok udah keluar baru lagi. Terus kalau kita masih pakai alat yang lama, pasti ketinggalan. Kenapa saya katakan one step ahead. Itu kira-kira peralatannya segimana Pak Siburian? Sebagai yang garda terdepan untuk pertahanan cyber ini. Kedua juga tentang SDM. Tadi sudah ditanyakan Bang TB. 2018 kalau nggak salah sudah ada Politeknik Cyber ya, sudah dibentuk. Nah, orang masih beranggap bahwa ini adalah badan cyber diisi oleh tentara-tentara yang modalnya hanya sandi doang. Karena dulu datangnya ini kan gabungan BSN ini kan gabungan antara lembaga sandi negara, kemudian diambil dari Kominfo, Direktorat Keamanan Informasi, ya, dimasukkan ke situ. Walaupun kata pakar nih, ternyata setelah diambil kok nggak utuh dikasih ke BSSN. Itu dari aspek hukum nanti perlu dilihat juga. Nah, sumber daya dihasilkan oleh katakan Politeknik Cyber ini sejauh mana? Sudah aksi belum? Kalau 2018, sekarang 2020, seharusnya sudah ada dong anak-anak muda, kalau kita nggak ngambil dari luar ya, secara mandiri itu bisa menghasilkan. Itu yang keempat. Kemudian yang keenam, saya ulang kelima, apakah ini ada indikasi karena Menkom Info rame memberantas judi online, tahu-tahu keluar barang ini. Intelijennya menyatakan seperti apa? Itu aja Ibu Ketua, terima kasih.